Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmatul Fauzan Mulyadi dengan NIM 22338115, program studi S1 Teknik Mesin. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang topik metalografi yang meliputi dari tujuan, metode, dan teori dasar, alat dan bahan, beserta prosedur mulai dari proses pemotongan sampai analisa mikrostruktur. Dan pada akhirnya saya akan melampirkan satu buah artikel pada jurnal internasional yang menggunakan tahap-tahapan yang saya jelaskan di atas tadi. Ini dalam bentuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah pengujian material dengan dosen pengampu Bapak Andril Arafat, STMI-nya PhD. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk membahas materi dari dalam video ini. Yang pertama kita akan bahas definisi metalografi. Definisi metalografi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari karakteristik mikrostruktur dan makrostruktur pada suatu logam, paduan logam dan material lainnya, serta hubungannya dengan sifat-sifat material, atau biasa juga dikatakan suatu proses untuk mengukur suatu material baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari material yang diamati, metalografi adalah cabang ilmu metalurgi yang berkaitan dengan studi mikrostruktur logam. Pada paduan ini melibatkan penggunaan teknik mikroskopis dan analisis untuk memeriksa dan memahami struktur kristal, butir, porositas, dan cacat lainnya dalam bahan logam. Metalografi sering digunakan dalam industri untuk pengujian kualitas, memahami sifat-sifat material, dan memecahkan masalah produksi. Dan yang kedua, kita lanjut untuk membahas pendahuluan dari metalografi. Metalografi pada dasarnya mempelajari karakteristik struktural dan susunan dari suatu logam atau paduan logam dalam hubungannya dengan suatu analisis kimia dan metalografi dari suatu logam atau paduan logam biasanya tidak melalui suatu keseluruhan. Potongan disebabkan oleh pembawaan heterogen logam. Pendahuluan dalam metalografi ini biasanya juga mencakup pengenalan terhadap konsep dasar struktur mikro dalam logam dan paduannya. Metode persiapan sampel untuk analisis mikroskopis penggunaan mikroskop, optik, dan elektron, serta teknik-teknik analisis yang digunakan dalam memahami struktur dan sifat material logam. Ini merupakan langkah awal penting dalam memahami cara kerja material dan panduannya dalam berbagai aplikasi. Yaitu kita lanjutkan untuk membahas pengujian logam kuningan. Yang pertama ada beras. Beras itu adalah tembaga paduan. Tembaga paduan itu bisa disebut dengan seng kuningan. Dan yang kedua ada beras mengandung tembaga yang dipadu dengan seng antara 5 sampai 40%.
Dari pembagian pengujian logam kuningan pada metalografi ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama ada pemilihan sampel. Sampel logam kuningan dipilih yang mewakili bagian atau produk yang akan diuji. Penting untuk memilih sampel yang mewakili karakteristik keseluruhan logam kuningan yang akan dianalisis. Pengolahan sampel. Sampel logam kuningan dipersiapkan untuk analisis metalografi. Langkah-langkah ini termasuk pemotongan, penghalusan, dan pengamplasan. Sampel untuk menghilangkan kontaminasi permukaan dan menciptakan permukaan yang rata untuk pengujian. Dan yang ketiga ada pengukuran dan pemeriksaan makrostruktur. Pada tahapan ini permukaan sampel logam kuningan diamati menggunakan mikroskop optik untuk memeriksa makrostruktur. Fase ini melibatkan identifikasi fase-fase logam dan non-logam, serta distribusi butir dan struktur lainnya dalam bahan logam. Terus yang keempat ada pengukuran dan pemeriksaan mikrostruktur. Setelah observasi makrostruktur, sampel disiapkan untuk pengamatan makrostruktur menggunakan mikroskop metalografi. Ini melibatkan pembuatan dan pengamatan pemotongan tipis sampel di bawah mikroskop untuk mengevaluasi detail mikrostruktur seperti ukuran butir, bentuk butir, dan distribusi fasa. Dan yang kelima, ada pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan logam kuningan diukur menggunakan berbagai metode seperti uji kekerasan Brinell, uji kekerasan Vickers, atau uji kekerasan Rockwell. Hasil pengujian kekerasan memberikan informasi tentang sifat mekanik logam, seperti ketahanan aus dan kekuatan pada suatu logam. Dan yang keenam, ada analisis komposisi kimia. Analisis komposisi kimia itu bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kualitas material. Analisis komposisi kimia dilakukan menggunakan teknik seperti spektrometri emisi nyala atau spektrometri massa. Ini membantu dalam memverifikasi bahwa bahan logam kuningan memenuhi spesifikasi yang diperlukan pada suatu logam, pada suatu uji kekerasan material. Dan yang ketujuh, ada pengujian sifat fisik. Pengujian sifat fisik adalah ada beberapa pengujian fisik lainnya juga dapat dilakukan tergantung pada kebutuhan, seperti pengujian konduktivitas termal, keuletan, dan ketahanan korosi. Lalu setelah semua tahap pengujian selesai, data yang dikumpulkan dievaluasi untuk menentukan kecocokan logam kuningan dengan spesifikasi yang diperlukan dan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau cacat yang mungkin mempengaruhi kualitas atau kinerja material tersebut. Itu digaris miringkan metalografi bertujuan untuk mendapatkan struktur makro dan mikro suatu logam hingga dapat dianalisa sifat-sifat mekanik dari logam tersebut. Pengamatan metalografi.
Pengamatan metalografi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metalografi makro. Metalografi makro yaitu penyelidikan struktur logam dengan pembesaran 10 sampai 100 kali. Itu besar ya. Metalografi mikro yaitu penyelidikan struktur logam ya dengan pembesaran kurang dari 10 sampai 100 kali. Dengan pembesaran di atas 100 kali. Dan kita lanjutkan untuk membahas tujuan dan manfaat pengujian pada material metalografi. Setelah melakukan pengujian metalografi, praktikan dapat menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama menjelaskan tujuan dari proses metalografi. Dan yang kedua, menjelaskan langkah-langkah pengujian metalografi. Dan yang ketiga, mengetahui bahan dan alat yang digunakan pada pengujian metalografi. Dan yang keempat, mengetahui bentuk-bentuk fasa dari logam. Dan yang kelima, menganalisa ukuran butir dan membandingkan dengan grain size Astin. Dan yang keenam, semuanya ada 6. Dan yang keenam, menjelaskan hubungan antara struktur mikro dan karakteristik butir terhadap bahan material. Dan yang ketujuh, mampu melakukan pengujian metalografi. Dan kita lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu ada di bagian materi. Manfaat pengujian metalografi. Manfaat pengujian metalografi itu bisa dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada bagian praktikan. Di bagian praktikan itu ada dapat mengetahui dampak perlakuan panas dan media pendingin terhadap karakteristik logam. Dan yang keduanya, dapat melihat pembedaan setiap fasa logam yang diuji. Dan yang ketiga, dapat mengoperasikan mikroskop untuk pengamatan pada bahan yang lain. Dan yang kelima, untuk mengetahui karakteristik logam pada struktur logam dalam. Dan yang keenam, hubungannya dengan sifat-sifat fisik dan mekaniknya. Yang ketujuh, mengetahui fase-fase yang terjadi pada saat pendinginan dilakukan. Yang kedelapan, mengetahui reaksi-reaksi pembentukan pada sebuah material metalografi. Yaitu kita lanjutkan untuk slide berikutnya, ada dengan materi prinsip pengujian struktur mikromaterial. Prinsip pengujian struktur mikromaterial itu bisa dengan benda uji atau sampel dengan ukuran dan bentuk tertentu dalam standar Indonesia atau JIS atau ASTM. Atau sebaliknya bisa diamplas secara kontinu dengan grade tertentu. Kemudian dipoles dan diberi esta hingga bahan atau logam tersebut sesuai dengan standar untuk dilihat mikrostrukturnya melalui optical mikroskop.
Perubahan material terjadi setelah material diberi zat eksa. Kemudian dikeringkan hingga benda terjadi pengkorosian. Yaitu kita lanjutkan untuk membahas inti dari video yang kita buat pada hari ini, yaitu langkah-langkah pemeriksaan bahan material metalografi. Yang pertama ada pemotongan. Dari di pemotongan ini sudah bisa kita lihat gambarnya dari benda jadi sehingga benda sudah dipotong. Tahapan pertama dalam pemeriksaan metalografi adalah pemotongan sampel logam kuningan menjadi ukuran yang sesuai untuk analisis. Jadi kita akan memotong benda sesuai dengan ukuran analisis yang kita inginkan. Sampel dipotong, itu yang kedua, lanjut. Sampel dipotong menggunakan mesin pemotong presisi yang dilengkapi dengan pahat berlian atau pahat keras lainnya. Itu bertujuan untuk memastikan potongan memiliki tepi yang rata dan permukaan yang bersih. Supaya tidak ada bram yang ada menempel di bagian sudut potongan material kita. Itu potongan harus kita ambil dari daerah yang mewakili struktur atau fitur yang ingin dianalisis secara metalografi. Terus yang kedua ada pembingkaian atau mounting. Pembingkaian itu adalah spesimen tersebut di mounting agar lebih mudah dalam pengamplasan dan juga untuk mencegah terjadinya luka pada tangan pada saat proses pengamplasan dengan menggunakan resin dan hardener. Itu pembingkaian ini saya jelaskan setelah dipotong, setelah kita melakukan pemotongan logam. Pemotongan logam kuningan ditempatkan dalam bingkai atau cetakan untuk menahan dan melindungi potongan selama proses penggilingan dan pengamplasan. Untuk mencegah terjadinya luka pada tangan pada saat proses pengamplasan. Terus bingkai ini juga biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan dan panas seperti apa resin epoksi atau bahan plastik lainnya yang bisa untuk menahan tekanan dan menahan panas. Terus tujuan dari pembingkaian adalah untuk memperkuat dan mendukung potongan logam sehingga dapat diolah tanpa merusak atau mengubah struktur yang ingin dianalisis. Terus yang ketiga ada grinding atau pengamplasan. Grinding atau pengamplasan ini adalah urutan untuk pengamplasan harus dilakukan dari nomor mesh yang rendah hingga 150 mesh ke nomor mesh yang tinggi 180 hingga 600 mesh. Ukuran grid pertama yang dipakai tergantung pada kekerasan permukaan dan kedalaman kerusakan yang ditimbulkan oleh pemotongan. Pengamplasan harus dilakukan dari nomor mesh yang rendah ke mesh yang tinggi. Itu bertujuan untuk supaya kelicinan dari sebuah kelicinan kerataan dari sebuah material tersebut bisa langsung jadi dan tidak ada bahan buntiran yang ada tersisa di permukaan material. Kemudian spesimen diamplas pada gear 60, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, dan 2000. Untuk proses ETSA makro maka pengamplasan dilakukan mulai dari gear 60 sampai dengan 800
800 mesh dan kemudian dilanjutkan sampai amplas 2000 untuk proses etsa mikro. Sebelum diganti amplas, dibiarkan dulu air mengalir pada kertas amplas dan benda uji dicuci dengan air dan deterjen lalu kemudian diganti dengan amplas berikutnya. Spesimen langsung dicuci dengan menggunakan kapas di bawah air yang mengalir. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan EDM, Electric Drying Machine, dan bisa juga menggunakan hair dryer seperti pengering. Kemudian spesimen berikutnya diberikan cairan alkohol sebesar 70% dan selanjutnya dikeringkan kembali menggunakan hair dryer yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya korosi pada sebuah material. Ini ada gambar di mana sebelum dilakukan pengamplasan itu bentuknya masih ada cemplak-cemplok jeleknya kan. Nah, jadi itu kita bikinnya bagus. Dan ini setelah pengamplasan. Itu terlihat rapi dan higienis, bersih, serta mengkilap. Serta kita taruh di atas permukaan yang datar itu akan tidak ada volume yang masuk di dalam material tersebut. Dan di situ juga ada foto dokumentasi saat melakukan pengamplasan. Alat yaitu kita lanjutkan untuk bahas alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengujian metalografi adalah satu, adapun alat dan bahan pada praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kita mempersiapkan spesimen, terus mesin grinding, cetakan mounting, resin, hardener, dan amplas dengan grade 60 sampai 2000. Selanjutnya ada deterjen, kain beludru, aquades, seterusnya HNO3 HCl, zat kimia ETSA. Seterusnya ada kapas dan alumina. Memakai odol Pepsodent yang putih. Seterusnya ada gelas ukur, kamera, alkohol, dan sarung tangan karet. Dan yang terakhir menggunakan EDM, Electric Drying Machine, atau hair dryer. Dan yang terakhir ada mikroskop optik. Dan hanya segitulah yang dapat dijelaskan dari dalam pengujian metalografi atau cara pengujian pada dalam metalografi, yaitu dapat kita simpulkan bahwa satu pemeriksaan metalografi merupakan metode yang penting dalam menganalisis struktur mikro dan makro dari logam kuningan serta material logam lainnya. Yang keduanya ada langkah-langkah seperti pemotongan, pembingkaian, dan pengamplasan sangat penting untuk mempersiapkan simpel logam kuningan agar dapat diamati dengan akurat di bawah mikroskop metalografi. Melalui pemeriksaan metalografi kita dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang struktur butir, distribusi fasa, kepadatan retak, dan karakteristik lain dari logam kuningan. Kita juga mendapatkan hasil dari pemeriksaan metalografi memberikan informasi yang sangat berharga untuk mengoptimalkan proses manufaktur, memastikan kualitas produk, dan mendeteksi potensi masalah atau cacat dalam material. Seterusnya kita dapat dengan menggunakan teknik yang tepat dan melaksanakan langkah-langkah dengan hati-hati. Pemeriksaan metalografi dapat memberikan wawasan
yang mendalam tentang sifat dan karakteristik material logam kuningan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan produk. Dan hanya segitulah yang dapat saya jelaskan pada video ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kesalahan kata. Namanya juga orang lagi belajar kan. Betul nggak, Pak? Iya dong. Ya udah, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.